Rekening bank nganggur diblokir massal, Hotman Paris murka PPATK buka suara. Pak Yunus, jadi melihat situasi sekarang yang kemudian masyarakat ini banyak yang merespon secara negatif begitu sebenarnya. Apa dasar hukumnya sebenarnya sih Pak yang memperbolehkan PPATK ini membekukan rekening dorman? Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, terutama pasal 65, di mana PPATK bisa meminta penyedia keuangan menghentikan sementara istilahnya sebagian atau seluruh transaksi karena diduga ada kaitan atau akan dilakukan terkait dengan tindak pidana. Itu pasal 65 Undang-Undang 8 2010. Itu dasar hukumnya yang ada di undang-undang. Pak Yunus, apakah kebijakan ini beresiko melanggar hak kepemilikan rekening nasabah, Pak, atau juga perlindungan konsumen? Sebenarnya rekening dihentikan itu berhenti aja transaksi untuk sementara ya, karena dikhawatirkan disalahgunakan untuk judol ataupun pidana lainnya, hingga tidak diambil sama sekali, tidak disita, dan dia tetap bisa kembali, terutama setelah nasabah melakukan customer due diligence ya, due diligence ataupun ke PPATK itu. Oke, jadi Pak bisa. Yunus, ya. Setelah itu bisa clearance ya. Sebelumnya PPATK memblokir 140.000 rekening tidak aktif atau dorman senilai 428 miliar rupiah. PPATK telah menemukan banyak rekening dorman yang disalahgunakan seperti hasil jual beli rekening atau digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Rekening dorman dinyatakan tidak aktif kalau tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan hingga 12 bulan. Namun hal itu tergantung pada kebijakan bank. PPATK tetap melakukan pemblokiran meski ada sejumlah uang di rekening bank nasabah yang sudah lama tidak aktif. Uang nasabah dipastikan tidak hilang dan aman selama pemblokiran. Rekening dorman ya Pak? Rekening dorman nggak tahu, saya nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kali. Pak, rekening dorman katanya mau Siap, nanti dulu ya. Iya, nanti ya. Saya dipanggil beliau, saya belum tahu agendanya. Terima kasih ya. Kawan Hotman 911 kepada pemerintah. Belakangan ini banyak anggota masyarakat mengadu ke Hotman 911. Katanya ada peraturan baru, yaitu apabila nyimpan uang di bank tidak dipakai transaksi dalam 3-12 bulan, maka dibekukan oleh PPATK. Jadi kalau rekening bank saudara tidak dipakai dalam 3-12 bulan, maka rekening saudara akan dibekukan oleh PPATK. Nanti untuk mencarikannya bakal repot. Pertanyaannya, saya belum jelas apakah dasarnya peraturan apa. Yang kedua, bapak-bapak pejabat kenapa merepotkan masyarakat? Kalau seorang ibu-ibu di kampung misalnya, dia misalnya buka rekening di bank, dibuka oleh anaknya, kan belum tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Ya, masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekeningnya. Bapak tidak berhak, negara tidak berhak. Itu hak pribadi orang. Jadi tolong agar peraturan tersebut dicabut. Tolong agar peraturan tersebut dicabut. Itu sangat melanggar hak ajasi manusia, ya? Dan akan sangat merepotkan bagi sebagian rakyat Indonesia yang pendidikannya di bawah rata-rata, khususnya di kampung-kampung. Oke? Sekali lagi, halo pemerintah, jangan repotkan rakyatmu sendiri. Ya, yang pertama PPATK harus punya landasan hukum yang kuat bahwa dia mengatur penggunaan uang pribadi orang. Menurut saya itu agak masuk terlalu jauh ke dalam ranah tersebut. Bagi orang taruh uang di tabungan atau di rekening ya, dia tidak pakai itu kan banyak maksud. Mungkin memang dia tidak gunakan atau mungkin dia sengaja tabung di situ. Nah, bagaimana sih PPATK menganggap bahwa itu nggak diaktif terus diambil? Itu tuh menurut saya tuh PPATK udah terlalu jauh. pemerintah ya. Ya tapi dasarnya apa kayak gitu? Ya.
Maksudnya ya kalau orang nabung sengaja nggak mau diambil kan bisa-bisa aja lebih dari itu kan, bisa 6 bulan, setahun bisa diambil, apalagi kalau untuk deposit ya. Nah iya, nah itu kembali ke pemerintahnya lah, suruh berpikir ulang nih gitu. Maksudnya tuh kalau emang mencurigai hal-hal yang negatif kan semuanya juga bisa dilacak. Pemerintah lebih pinter lah dari warga biasa gitu. Jadi nggak setuju ya Pak? Ya nggak setuju banget ya gitu. Nanti orang-orang yang susah duitnya makin tambah nggak hilang, nggak karuan. Kita kan nabung kan ya bisa buat jangka panjang gitu kan, nggak melulu yang apa namanya ya buat investasi juga gitu kan. Ya kan orang kan investasi kan jangka panjang, masa tiba-tiba uangnya udah nggak ada. Maksudnya kenapa harus nyantar rekening masyarakat gitu loh, apa namanya yang mungkin juga nggak seberapa ya. Sekarang kalau alasannya ke judol ya yang buka usaha judolnya sendiri nggak pernah ketangkep. Kenapa harus kita yang malah mungkin nggak ikutan juga jadi kena imbas, nggak bisa disamaratakan lah gitu. Ya kalau menurut saya itu agak aneh sih ya kan, karena itu kan sebenarnya ya rekeningnya tetap rekening aktif, orangnya ada, bukannya emang orangnya tuh nggak ketahuan di mana gitu loh, masih bisa dihubungi. Kenapa tiba-tiba main di blokir aja? Karena saya memang pernah punya pengalaman rekening saya itu, saya pas mau masukin kartu ATM mau transaksi, loh kok nggak bisa, jadi saya mau nggak mau harus pergi ke tempat saya buka rekening gitu katanya. Ya udah itu mesti dibukain, ada berbagai ya proses-proses biasalah ya gitu, tapi kan takes time ya gitu, jadinya padahal itu rekening kita, uang kita gitu loh ya gitu sih. Saya setuju ya sama ya saya kurang setuju ya kalau kayak gitu ya. Justru perspektif itu yang keliru saya kira ya. Jadi Mas Yuda, justru ya rekening dorman yang dihentikan sementara itu kebanyakan lebih dari 5 tahun yang tidak aktif ya, dan ini sangat merugikan ya. Dan angka dari rekening dorman lebih 5 tahun itu hampir 31 juta dengan total 6 triliun. Justru penghentian sementara yang dilakukan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak dari rakyat kita, saudara-saudara kita. Mas Yuda bayangkan ya, banyak dari pemilik rekening asli itu adalah saudara kita petani, nelayan yang ada di kampung-kampung, yang itu digunakan oleh pelaku kejahatan untuk menampung dana judi online, narkoba, korupsi. Justru negara itu hadir untuk melindungi itu saudara-saudara kita, jangan sampai mereka disulitkan. Bayangkan Mas Yuda ya, saudara kita petani, nelayan, yang bertanggung jawab atas sebuah rekening itu adalah nama yang tertera di rekening, dan itu dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk transaksi. Maka penyidik meminta pertanggungjawaban kan kepada pemilik yang tertera di rekening. Nah ini kan effortnya begitu besar ya, bolak-balik ke kantor untuk pemeriksaan, berapa banyak waktu yang dikeluarkan, berapa banyak dana yang dikeluarkan hanya untuk proses itu tadi. Nah ini yang kita hadir untuk melindungi seperti ini, karena banyak tadi rekening itu digunakan untuk tindak kejahatan. Lalu kemudian kenapa penghentian sementara ini dilakukan, dan ini tidak serta-merta ya. Sudah sejak 5 tahun terakhir itu kita melihat tren rekening dorman itu terus naik secara signifikan dan digunakan untuk kejahatan. Ini suara netizen, salah satunya yang saya bacakan, ini mereka yang melek hukum. Coba nih PPATK dengarkan.
totally kebijakan konyol. Nih pasal-pasal yang lo langgar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, dan seterusnya. Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, ini yang menjadi landasan tadi yang disebutkan oleh PPATK, yaitu tentang tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Pasal 40 ayat 1, PPATK hanya berwenang menunda transaksi keuangan selama maksimal 3 hari kerja. Pasal 44, hanya penyidik, penuntut umum, atau hakim yang bisa memerintahkan pemblokiran rekening, dan itu pun harus ada dugaan tindak pidana. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 36 ayat 2, tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Penyalahgunaan wewenang pasal 421 KUHP lama atau pasal 593 KUHP baru, pejabat yang menyalahgunakan wewenang untuk merugikan seseorang dapat dipidana. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yaitu perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992, pasal 40, bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah kecuali diminta oleh instansi resmi berdasarkan undang-undang. Pasal 47, hanya lembaga tertentu seperti pengadilan yang bisa meminta informasi atau tindakan atas rekening. Iya, PPATK kan bukan penegak, dia kan bukan penegak hukum, ya PPATK. Bukan aparat hukum, dia hanya pemberi informasi saja. Kan dulu Pak Ivan Yustiavandana juga pernah mengatakan, kenapa kalau ditanyakan kan, kenapa PPATK sudah tahu ada transaksi macam itu, tapi dia tidak bisa menghentikan, dia tidak bisa kemudian melaporkan orang tersebut apa dan sebagainya. Ya nggak bisa, karena PPATK tidak mempunyai kewenangan itu. Dia hanya memberikan informasi apabila fungsinya intelijen ya ini sebenarnya ya. Betul, betul. Seperti Pak Mahfud MD, dia kan juga mendapatkan laporan dari PPATK saja terus begitu ya. Makanya dia juga tahu tentang ketika ada kasus Verdi Sambo dan sebagainya, menghubungi, coba PPATK saya minta ini. Jadi memang sebagai informan dari pejabat-pejabat, dan dia ikut rapat begitu, misalnya di Menko Polhukam ketika itu dia ikut rapat di situ karena yang menyangkut semuanya. Ini saya bacakan apa jawaban dari netizen. Woi PPATK, nih kasih nih atasannya. Ya PPATK kan juga tidak akan melakukan itu juga secara prosedur ya. Ini kan berpotensi untuk terjadi kegaduhan. Saya rasa yang di atasnya kemudian ya pasti tahu. Kemudian ada mengatakan screenshot, kalau sampai dibukukan gue pidanain beneran PPATK Indonesia. Saya juga habis buka Undang-Undang nomor 8 tahun 2010, tapi tidak menemukan ketentuan rekening dorman ya ada di pasal berapa. Ini PPATK siapa yang suruh? Ayo PPATK siapa yang suruh? Pak Ivan siapa yang suruh nih? Nah kemudian yang berikutnya, ini pinter-pinter loh netizen nih Mas Hersu. Kita harus banyak bacakan komentar netizen nih, karena kemudian ini semuanya di take down oleh PPATK nih komentar-komentar ini. Oke, Pak Yunus, dengan adanya kejadian ini, apakah sebenarnya PPATK ini tidak melampaui kewenangannya, Pak? Bukankah pemblokiran rekening nasabah ini seharusnya berdasarkan bukti transaksi mencurigakan, bukan hanya karena statusnya tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, Pak? Bukti transaksi mencurigakan bukan alasan juga untuk memblokir atau menunda transaksi ya. PPATK punya kewenangan kalau diduga bahwa itu ada kaitan atau bisa digunakan untuk hasil kejahatan. Jadi lebih banyak preemptif, mencegah gitu, mencegah. Karena memang tugas PPATK juga untuk mencegah dan memberantas TPPU. Memang sebagian kecil ada hasil kejahatan, tapi sebagian besar memang bukan hasil kejahatan gitu. Jadi dia lebih banyak preemptif, melebihi katakanlah kewenangannya, dia menggunakan banyak pencegahan di sini sebenarnya, bukan pemberantasan gitu. Oke, Pak Yunis, menyambung soal pencegahan ini, kalau memang buat pencegahan, bukankah justru banyak tindakan TPPU yang dilakukan ini lewat rekening aktif dengan transaksi intensif dan juga rapi, Pak, bukan yang diem gitu? Betul, justru karena rekening itu diam, kemungkinan disalahgunakan oleh orang dalam, oleh pelaku kriminal, sangat besar. Rekening yang dorman ini tiba-tiba bisa aktif setelah kemasukan uang, setelah dilakukan transaksi. Jadi dia sekarang aja diam, nanti bisa disalahgunakan seperti itu. Jadi lebih banyak, saya lihat lebih banyak aspek pencegahannya daripada pemberantasan. Walaupun ada sedikit katanya hasil kejahatan, sebagian besar memang tidak terkait dengan proceed of crime.
Ya, ya, betul. Ini Mas Hersu ada yang mengatakan begini, sejalan relate ke Mas Hersu. Motif orang menabung itu macam-macam. Ada yang untuk transaksi, ada yang untuk disimpan saja, dan lainnya. Rekening yang diam saja terlalu gegabah langsung diindikasikan sebagai terindikasi pencucian uang atau kejahatan keuangan. Masih banyak cara untuk memverifikasinya dan membekukan rekening tersebut adalah lebih gegabah dan berpotensi merepotkan maupun merugikan rakyat yang jadi nasabah. Institusi sebesar KPK dengan pimpinan yang digaji mahal, PPATK kali ya. PPATK. Institusi sebesar PPATK dengan pimpinan yang digaji mahal mestinya bisa mencari cara yang lebih cerdas daripada cara yang berpotensi merugikan masyarakat. Jadi rupanya ini sistem filterisasi begitu ya terhadap rekening tersebut nggak jalan ya. Sebenarnya analisa datanya bagaimana ini caranya? Kita sudah memiliki analis data yang handal di Indonesia ini, kok filterisasinya bukan kepada yang jadi korban, bukan orang-orang yang memang disasar begitu. Ada yang mengatakan hebat ya kerjanya nyusahin masyarakat, dikira antri ke bank nggak butuh tenaga. Iya betul. Gimana dengan rekening tabungan haji? Kan itu bayar untuk daftar haji doang. Jadi memang ada beberapa rekening itu yang saya baca juga. Kalau untuk orang yang daftar haji setelah sekian persen kan kemudian itu berhenti, tapi dia juga menabung disisihkan uangnya itu di rekening yang lainnya. Nanti kalau seandainya dia sudah masuk ke waktunya, ke jadwalnya untuk bisa naik haji kan harus melunasi sisanya. Nah supaya uangnya itu tidak terpakai, dia sisihkan di rekening tersendiri. Terus kemudian ada juga rekening 3 bulan nganggur diblokir, tanah nganggur 2 tahun disita, kita yang nganggur bertahun-tahun dibiarin. Ya ini banyak sekali yang ngomong seperti ini nggak terhitung. Jadi sekarang kan memang sedang ramai. Masa mau minta pemerintahnya juga. Ada tanah yang 2 tahun nganggur, tidak difungsikan, tidak diberdayakan, begitu akan disita oleh negara. Kemudian rekening 3 bulan nganggur diblokir. Tapi orang sudah bertahun-tahun nganggur, yang nggak diapa-apain gitu, nggak diurusin gitu Mas Hersu. Nah kadang heran rekening dorman malah diblokir padahal ada saldonya. Rekening didiamkan karena itu rekening dana darurat yang terpisah dengan rekening operasional. Persis nih orangnya seperti Mas Hersu nih kasusnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menanggapi kritik terkait kebijakan pemblokiran rekening dorman atau tidak aktif. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan, langkah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sesuai UU 8/2010 kami bisa menghentikan transaksi. Ini sudah sering kami lakukan selama ini. Saat kami analisis dan menemukan indikasi, rekening akan kami hentikan sementara, ujar Ivan saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025. Ivan menjelaskan, pemblokiran dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pelaku kejahatan keuangan. Rekening dorman dinilai rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan transaksi ilegal lainnya. Rekening-rekening ini kami jaga agar aman. Ini justru demi kebaikan bersama, tidak perlu khawatir, tambah Ivan. PPATK mencatat lebih dari 1 juta rekening terindikasi terlibat tindak pidana sejak 2020. Dari jumlah tersebut, sekitar 150.000 rekening diketahui sebagai rekening nomine, yakni rekening yang didapat lewat jual beli, peretasan, atau cara ilegal lainnya. Bahkan, lebih dari 50.000 rekening diketahui tidak menunjukkan aktivitas transaksi sebelum tiba-tiba menerima aliran dana mencurigakan. PPATK menilai fenomena ini sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan rekening bisa memicu dampak sosial serius. Jangan sampai kita melihat lagi kasus bunuh diri, jual anak, perceraian, usaha bangkrut karena uang haram. Negara harus hadir. Ini salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat, tegas Ivan. Menurut Ivan, pemblokiran dilakukan sementara sesuai prosedur. Pasal 65 dan 66 UU 8/2010 mengatur bahwa PPATK berwenang meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan transaksi maksimal 5 hari kerja. Penghentian itu dapat diperpanjang 15 hari kerja untuk menyelesaikan analisis sebelum diserahkan ke penyidik. Jika tidak ada keberatan dalam 20 hari, kasus akan dilimpahkan ke penegak hukum sesuai pasal 67. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengkritik keras kebijakan ini lewat akun Instagram resminya, @hotmanparisofficial. Ia menilai pemblokiran rekening dorman tanpa bukti keterlibatan pemiliknya dalam kejahatan merupakan pelanggaran hak asasi. Itu hak pribadi orang. Kalau orang tidak pakai rekeningnya atau rekeningnya dorman, negara tidak berhak membekukannya.
Itu melanggar hak asasi, ujar Hotman. Ia juga menyoroti rumitnya proses pemulihan rekening, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau tidak terbiasa menggunakan layanan digital.